Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sunarti Pertiwi, NPM 2531065 dari kelas IF 25A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. NCDQ. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah pada Allah. Hasanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam, satu, meningkatkan ekonomi lebih makmur, dua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, tiga, mewujudkan perekonomian stabil, empat, mewujudkan perekonomian yang serasi, lima, mewujudkan perekonomian menjamin kemerdekaan produksi, keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Pertama, tauhid, keadilan, kenabian, atau hasil. Kenabian itu berdampak dengan sidiki atau jujur, amanah atau yang dipercaya, fatfonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Satu, Bank Umum Syariah. Kedua, asuransi syariah. Ketiga, lembaga gadai. Keempat, BMT, Baitul Mal wa Tamil. Kelima, pasar modal syariah. Perbankan syariah. Perbankan syariah ada 6. Pertama, bank syariah. Kedua, bank umum syariah. Ketiga, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum konvensional. Satu, unit usaha syariah. Dan kedua, sistem konvensional. Pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah, Pasal 1-13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Kesatu, prinsip bagi hasil, mudharab. Kedua, prinsip penyertaan modal, musyarakah. Ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabaah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Dan terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarawah itiknah. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha Muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah, manajemen investasi, bahwa bank syariah
tersebut merupakan manajemen investasi dalam pemilihan dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun secara tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan, bank-bank Islam yang menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of credit, wire transfer, dan letter of credit, dan lain-lain. Fungsi sosial, konsep perbank Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card, pinjaman kebajikan, atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabah, sewa menyewa, leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Satu unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai adat tabuduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran primer dengan uang pertanggungan. Unsur gahar ini juga terdapat pada sumber daya pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Dua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontrak pada masa referensi periode. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayar kecuali sebagian kecil, biasanya kurang dari 5%. Ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund management company. Definisi penggadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan Syah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya A. Mempunyai nilai menurut syariat, B. Harus ada pada waktu akad, C. Harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bin dain atau hutang. Harus jelas rahin dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan. Harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ran, kesesuaian kabul dan ijab. Masing-masing orang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat deret dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir. Kaum fakir miskin ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT, Baitul Mal, bait yaitu rumah, mal yaitu harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Baitul Tamwil, bait yaitu rumah, atau tamwil pengembangan harta.
Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar Hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubat ayat 6103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 27 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah, syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia kepada Allah Pencipta, semuanya tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia kepada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangan. Prinsip syariah di pasar modal. A. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai, pemilikan harta, menerima bagi hasil dari manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama, dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi adalah antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulation organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindarkan. Investor, emiten, maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Zakumullah khairin. Sekian video pembelajaran presentasi tentang Islam. Sekian, terima kasih.